Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas soal latihan ujian sekolah fisika. Nomor 5, perhatikan gambar berikut. Jadi ini gambarnya. Gambar di atas menunjukkan seorang ibu mendorong kereta belanja di atas bidang datar licin dengan gaya F sehingga berjalan dalam selang waktu T. Tabel berikut ini berisi data-data tentang massa M, gaya dorong F, dan waktu T. Jadi ini tabelnya. Berdasarkan tabel di atas, maka urutan data yang menghasilkan usaha mulai dari terkecil adalah, jadi di sini kita akan menghitung usaha dari ini, jadi ketika mendorong ini usahanya berapa, jadi dari data ini kita akan hitung usaha. Jadi di sini rumus usaha ini adalah W sama dengan F dikali dengan S. Di sini datanya adalah ada gaya dan S-nya ini tidak ada, maka kita buat jadi S-nya ini rumusnya adalah V dikali dengan T, jadi kecepatan dikali waktunya. Maka di sini rumusnya menjadi F dikali dengan V dikali dengan T, atau di sini sama dengan F dikali dengan, karena V-nya ini tidak ada, berarti F dikali T dikali dengan V. Jadi rumus usahanya adalah ini. Jadi di sini masanya tidak dihitung karena di sini ini didorong dengan gaya F, jadi sehingga berjalan dalam selang waktu T. Jadi ada gaya dorong dan selang waktu T. Jadi masanya ini tidak diikutkan dalam rumus ini. Maka di sini kita hitung satu persatu dari nomor ini. Kita akan urutkan data dari mulai yang terkecil. Jadi di sini nomor 1 hasil usahanya adalah yaitu W sama dengan rumusnya adalah F dikali T dikali V. V-nya tidak ada, berarti F dikali T saja. Berarti di sini adalah 25 dikali 4. Jadi di sini 25 dikali dengan 4 dikali dengan V-nya tidak ada. Berarti hasilnya adalah sama dengan 24. 25 dikali 4 adalah 100. Jadi di sini adalah 100 V. Kemudian nomor 2 yaitu usahanya adalah W sama dengan nomor 2 ini adalah gayanya ini 30. Jadi di sini 30, kemudian waktunya adalah ini 2. Jadi di sini adalah 2 dikali 2 kemudian dikali V. Hasilnya adalah sama dengan 60 V. Kemudian nomor 3 yaitu usahanya adalah nomor 3 ini adalah sama dengan ini nomor 3. Gayanya adalah ini dan waktunya adalah ini. Jadi di sini adalah 20 dikali dengan 10 dikali dengan V. Hasilnya adalah sama dengan 200 V. Kemudian nomor 4. Usahanya adalah W sama dengan ini nomor 4 ini 10 gayanya, jadi di sini adalah 10, kemudian waktunya adalah ini 5, jadi di sini 5, kemudian dikali V. Hasilnya adalah sama dengan 10 kali 5 adalah 50. Jadi 50 V. Maka di sini ini hasil usahanya. Jadi di sini kita urutkan mulai dari yang terkecil. Jadi yang terkecil ini yang pertama adalah ini 50. Jadi ini yang paling kecilnya, berarti di sini 4. Kemudian yang terkecil lagi adalah ini 60. Jadi di sini adalah 2. Kemudian yang terkecil lagi adalah ini. Jadi nomor 1. Jadi nomor 1. Kemudian yang terakhir adalah ini nomor 3. Jadi urutannya adalah 4, 2, 1, 3. Jadi di sini jawabannya adalah yang ini jawabannya. Kemudian nomor 6, sebuah bola pejal dengan massa 4 kg terletak di ujung lemari, kemudian didorong mendatar sehingga kecepatannya 2 meter second pangkat min 1 atau 2 meter per second pada saat lepas dari tepi atas lemari seperti tampak pada gambar di bawah. Jadi ini gambarnya. Percepatan gravitasi G adalah 10 meter second pangkat min 2 atau meter per second kuadrat. Maka energi mekanik partikel pada saat benda berada pada ketinggian 1 meter dari tanah sebesar. Jadi di sini yang diketahuinya adalah masanya, jadi M-nya yaitu sama dengan 4 kg. Kemudian ini adalah kecepatan awalnya, karena kecepatan ini ketika didorong di sini. Jadi di sini adalah V1-nya yaitu sama dengan 2 meter per second. Jadi meter second pangkat min 1 ini 2 meter per second. Kemudian ini adalah percepatan gravitasinya. Jadi di sini adalah G sama dengan
10 meter per second kuadrat. Jadi ini meter second pangkat min 2 ini adalah meter per second kuadrat. Kemudian ketinggiannya, ini H1-nya, jadi H1-nya adalah sama dengan 2 meter, dan ini adalah ketinggian keduanya, jadi H2-nya adalah sama dengan 1 meter. Kemudian di sini yang ditanyakan adalah energi mekanik. Jadi energi mekanik pada saat ketinggiannya 1 meter, berarti di sini. Jadi di sini, ini energi mekanik ini energi mekanik yang pertama, ini pada posisi 1, kemudian ini energi mekanik yang kedua pada posisi 2. Berarti yang ditanyakan di sini adalah EM2-nya. Jadi EM2-nya ini adalah sama dengan berapa? Jadi ini yang ditanyakannya. Jadi di sini kita akan menggunakan hukum kekalahan energi mekanik. Jadi hukum kekalahan energi mekanik ini adalah energi mekanik pada posisi 1 sama dengan energi mekanik pada posisi 2. Di sini yang dicari adalah EM2-nya. Berarti ini energi mekanik ini adalah tetap. Jadi EM2 ini sama dengan EM1. Jadi ini rumusnya. Jadi di sini EM2 sama dengan, jadi rumus energi mekanik ini adalah energi kinetik ditambah dengan energi potensial. Jadi di sini adalah EK1 ditambah dengan EP1. Jadi di sini sama dengan energi mekanik ini, energi kinetik ini rumusnya adalah setengah mv kuadrat, berarti di sini mv1 kuadrat ditambah dengan energi potensial rumusnya adalah mgh, berarti di sini adalah mgh1. Kita masukkan angkanya, jadi di sini setengah dikali dengan masanya adalah 4, jadi di sini 4 dikali dengan V1-nya adalah 2, jadi di sini 2 kuadrat, ditambah dengan M-nya adalah 4, kemudian dikali dengan G-nya adalah ini 10, jadi 10 dikali dengan H1-nya adalah 2, jadi ini dikali 2, maka di sini sama dengan, ini setengah dikali 4, jadi 4 dibagi 2 ini adalah 2, kemudian 2 kuadrat ini adalah 4, jadi 2 dikali 4 adalah 8, kemudian ditambah dengan 4 dikali 10 dikali 2, jadi 4 dikali 10, 40, dikali 2 adalah 80, jadi di sini 80. Maka hasilnya adalah sama dengan 8 tambah 80 adalah 88, jadi 88 Joule. Jadi ini energi mekaniknya ketika di sini, jadi energi mekanik keduanya adalah 88 Joule. Jadi jawabannya adalah yang D. Ini jawabannya. Kemudian nomor 7, berikut adalah grafik hubungan kecepatan V terhadap waktu T dua mobil A dan B yang bergerak dari posisi dan lintasan yang sama. Jadi ini gambar grafiknya. Dari pernyataan-pernyataan berikut, 1. Mobil A dan B sama-sama berhenti pada detik ke-60. 2. Percepatan mobil A lebih besar dibanding percepatan mobil B. 3. Mobil A menempuh perjalanan lebih dekat daripada mobil B. 4. Mobil A dan B bertemu setelah bergerak 40 second. Pernyataan yang benar berkaitan dengan grafik di atas ditunjukkan oleh nomor. Jadi di sini dari grafik ini diketahui ini adalah mobil A-nya. Jadi di sini kecepatan awal mobil A, jadi V0A-nya ini adalah sama dengan ini 0. Kemudian kecepatan awal dari mobil B ini adalah ini. Jadi di sini adalah V0B-nya adalah sama dengan 36, ini meter second pangkat min 1, berarti 36 meter per second. Kemudian ini adalah kecepatan akhirnya, kecepatan akhir dari mobil A dan mobil B. Jadi di titik yang sama, jadi di sini adalah kecepatan akhir A sama dengan kecepatan akhir B, yaitu sama dengan 60. Jadi di sini 60 meter per second. Kemudian ini waktunya yaitu 40 second. Jadi di sini adalah T ketika titik ini adalah 40 second. Jadi kita cari pernyataan-pernyataan yang benar ini. Jadi di sini kita cari yang pertama adalah ini ada berhenti pada titik ke-60, kemudian ini ada percepatan. Ini kita cari yang pertama adalah percepatannya terlebih dahulu. Jadi memakai rumus percepatan. Jadi di sini untuk mencari percepatan ini rumusnya adalah yang pertama adalah mobil A. Jadi mobil A ini adalah VTA sama dengan V0A ditambah dengan A
dikali dengan TA. Jadi ini kita cari percepatan mobil A. Jadi di sini VTA-nya adalah ini 60, kemudian di sini sama dengan V0A-nya adalah ini 0. Jadi di sini 0 ditambah dengan ini yang kita cari terlebih dahulu yaitu percepatannya. Kemudian TA-nya. Jadi TA-nya ini adalah ini karena di sini T-nya sama. Jadi di sini TA sama dengan TB. Jadi titiknya ini sama. Jadi TA dan TB-nya sama. Jadi di sini dikali 40. Berarti di sini 60 sama dengan ini A dikali 40 adalah 40 A. Berarti A-nya adalah sama dengan ini 40-nya dipindah ke bawah jadi 60 per 40. Jadi ini nolnya bisa coret. Jadi sama dengan 6 dibagi 4 adalah 1,5. Jadi 1,5 meter per second kuadrat. Kemudian kita cari percepatan mobil B-nya. Jadi di sini adalah VTB sama dengan V0B ditambah dengan AB dikali dengan TB. Maka di sini VTB-nya adalah ini 60. Jadi di sini 60 sama dengan V0B-nya adalah ini 36. Jadi di sini adalah 36 ditambah dengan ini yang kita cari jadi percepatan B. Kemudian TB-nya yaitu ini 40. Jadi di sini adalah 40. Di sini ini 36-nya kita pindah ke sini jadi 60 dikurangi dengan 36 sama dengan ini dikali 40 jadi 40 AB. Maka AB-nya jadi percepatan B-nya adalah 60 dikurangi 36 hasilnya adalah 24. Jadi di sini 24, kemudian 40 ini dipindah ke bawah, jadi ini dibagi dengan 40. Maka hasilnya di sini 24 dibagi 40 adalah 0,6. Jadi 0,6 meter per second kuadrat. Jadi ini percepatan mobil B-nya. Kemudian kita lihat di sini, ini mobil A dan B sama-sama berhenti pada detik ke-60. Berarti T-nya ini 60, kita lihat. Jadi di sini kecepatannya, jadi kecepatan mobil A dan B-nya pada detik ke-60, berarti di sini adalah VTEA kecepatannya yaitu V0A ditambah dengan A dikali dengan TA. Jadi T-nya ini kita ganti dengan 60. Jadi kita cari kecepatan dari A-nya ini, kecepatan awal A-nya adalah ini 0, jadi di sini 0 ditambah dengan percepatannya ini tetap, jadi percepatannya ini adalah ini 1,5, kemudian dikali dengan T-nya adalah ini waktunya 60, jadi ini dikali dengan 60, maka hasilnya di sini sama dengan 0 ditambah, jadi 0-nya kita abaikan, jadi 1,5 dikali 60 adalah 90, jadi 90 meter per second. Berarti mobil A dan B sama-sama berhenti, berarti di sini tidak berhenti. Jadi di sini berhenti ini adalah salah, karena kecepatan mobil A-nya ini adalah pada detik ke-60 90 meter per second. Berarti pernyataan yang pertama ini adalah salah, karena mobil A dan mobil A-nya ini tidak berhenti. Kemudian mobil B-nya juga sama, kita coba hitung yang kecepatan mobil B-nya pada detik ke-60, jadi V0B ditambah dengan B dikali dengan T, T-nya 60. Berarti kita masukkan V0B-nya adalah ini, yaitu kecepatan awalnya 36, jadi di sini 36 ditambah dengan B-nya adalah ini 0,6, jadi 0,6 dikali dengan 6, dikali dengan 60, jadi T-nya 60. Hasilnya adalah sama dengan 36 ditambah dengan 0,6 dikali 60 adalah 36. Jadi hasilnya adalah sama dengan 36 tambah 36 adalah 72. Jadi 72 meter per second. Jadi mobil B-nya juga tidak berhenti, jadi kecepatannya adalah 72 meter per second. Jadi pernyataan yang pertama adalah salah. Kemudian pernyataan yang kedua, percepatan mobil A lebih besar dibanding dengan percepatan mobil B. Jadi percepatan mobil A-nya ini 1,5 dan B-nya 0,6, berarti ini benar. Jadi lebih besar percepatannya. Kemudian pernyataan yang ketiga, mobil A menempuh perjalanan lebih dekat daripada mobil B. Jadi kita lihat untuk menghitung jarak. Jadi jarak ini adalah yang ditempuh mobil. Jadi di sini A-nya ini luasannya adalah ini. Jadi luasan A ini adalah luasan A, kemudian luasan B-nya adalah ini. Jadi luasan B ini lebih besar
Jadi luasan B ini lebih besar, maka B ini lebih jauh. Dan A-nya ini lebih dekat. Berarti di sini benar. Karena luasan A-nya ini lebih kecil. Berarti A ini berjalan lebih dekat daripada mobil B-nya. Jadi pernyataan ini adalah benar. Karena mobil B ini lebih jauh, karena luasannya ini adalah besar. Jadi lebih jauh jaraknya. Jadi pernyataan yang ketiga adalah benar. Kemudian mobil A dan B bertemu setelah bergerak 40 second. Jadi 40 second di sini, setelah bergerak 40 second, maka pergerakannya di sini dan pergerakannya di sini. Jadi untuk bertemu ini syaratnya adalah waktunya ini sama, TA dan TB-nya ini sama, kemudian jaraknya juga sama, SA dan SB-nya juga sama. Ini jaraknya ketika akan bertemu. Jadi ketika bertemu ini, TA dan TB-nya sama, dan jaraknya juga sama. Sedangkan setelah 40 second, ini jaraknya akan semakin besar karena luasannya juga semakin besar dan waktunya juga akan semakin besar. Akan di sini sana waktunya. Jadi di sini waktunya tidak sama, maka di sini adalah salah karena waktu dan jaraknya tidak sama. Jadi A dan B-nya setelah 40 second ini tidak akan bertemu. Jadi pernyataan yang benar adalah 2 dan 3. Jadi di sini jawabannya adalah yang C. Ini jawabannya. Demikian pembahasan mengenai ujian sekolah fisika.